Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semua yang dirahmati Allah, yang kebetulan malam ini sedang online, hadir di dekat saya. Mungkin sudah banyak yang kenal. Ini Mas Riza Perdana Kusuma SEMM, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Beliau sudah banyak pengalaman dalam kehidupannya, sudah banyak mengambil keputusan yang besar dalam kehidupannya, dari pernikahan, pekerjaan, dan banyak hal. Saya coba memulai dengan sebuah ayat yang mencoba saya yakini dalam kehidupan saya, yaitu tentang Allah Maha Pemberi Rizki. Dalam surat Al-Jumu'ah ayat 11, Allah meyakinkan umatnya bahwa wallahu khairur razikin, dan Allah itu sebaik-baik pemberi rizki. Saya pengen tahu Mas Riza sih, bagaimana sih memaknai Allah Maha Pemberi Rizki dalam kehidupan panjenengan? Silahkan Mas, agak maju Mas. Oh ya, oke. Ya. Nah ini kalau Pak Hasan ini kiai, nah kalau saya bukan kiai, saya memaknainya sangat sederhana bahwa manusia itu diturunkan itu ya lahir matinya itu Allah yang ngatur. Nah kalau Allah yang ngatur aja sudah melepaskan kesempatannya untuk kita hidup. Jadi sebelum dimatikan itu Allah itu pasti akan memberikan sesuatu untuk kita hidup gitu kan, sederhananya. Jadi ya bagi saya kesederhanaan itu kala saat kita menerima bahwa ya kita masih dikasih kesempatan bisa untuk bernafas, bisa bergerak, dan saat itulah saya keyakinan rezeki itu pasti ada. Kalau Mas Riza dari waktu ke waktu, dari umur ke umur, mungkin dari waktu mungkin kalau anak-anak terlalu jauh ya, dari remaja, kuliah, kemudian bekerja, kemudian menikah, bagaimana memaknai bahwa Allah itu betul-betul bertanggung jawab memberi rezeki kepada kita? Silakan Mas. Saya pernah ikut pengajian ya. Saya ikut pengajian, ada satu kalimat sederhana gitu. Hidup itu adalah untuk bekerja, istirahatnya di surga gitu. Jadi ya, rezeki itu garis lurusnya adalah bekerja, kita bergerak gitu. Jadi sepanjang kita bergerak, sepanjang kita mau bekerja, pasti rezeki itu akan datang. Kecuali kalau kita diam gitu. Ya rezeki akan ada tapi seret gitu kan. Jadi buat saya, ya kita harus menggerakkan diri, kita harus terkoneksi dengan banyak orang, kita harus memaksimalkan kemampuan yang kita miliki, kita harus menciptakan karya gitu. Jadi di luar itu Allah lah yang ngatur gitu. Tapi kalau kita sebagai manusia tidak mau bergerak, ya ibarat bumi aja ya pasti kiamat gitu. Jadi ya buat saya hidup bekerja, dan ada saya lagi nulis buku tentang leadership ya. Ini buku ketiga saya insya Allah. Nah insya Allah buku ini juga salah satu babnya itu saya coba mengcounter definisi di Indonesia bahwa usia produktif itu sampai umur 23 sampai umur 56 tahun. Nah kalau saya agak berbeda, umur produktif itu adalah sampai kita mati gitu. Karena sebelum kita mati, kita masih di kesempatan bergerak, kita kasih kesempatan untuk berpikir, membaca. Itu berarti kita masih produktif gitu. Jadi intinya adalah ya marilah kita terima kesempatan dari Allah ini untuk selalu menggerakkan diri, menciptakan sesuatu. Sekecil apapun pasti ada, in return-nya itu ada gitu. Nah itu rezeki. Teman-teman perlu tahu bahwa Mas Riza itu dulu pernah di Garuda. Pengalaman di Garuda sampai ke Jepang, sampai ke Hong Kong, dan sebagainya. Dan akhirnya singkat cerita memutuskan untuk kerja sendiri. Ini saya pikir bagi orang awam menakutkan ya. Tapi Mas Riza gimana? Jadi sudah safe kerja di tempat yang perusahaan besar, dan jelas rezekinya pasti juga terjamin, besar, karir, status sosial tinggi, banyaklah dapat tuh, tidak hanya uang tapi juga banyak secara status dan sebagainya. Ini saya pengen tahu Mas Riza kok berani resign dan kemudian sekarang punya kerjaan sendiri, dan
Dan ternyata juga rezeki Allah masih banyak ya Mas ya. Alhamdulillah. Nah, bagaimana kaitannya dengan keyakinan Allah memberi rezeki, kaitannya dengan keberanian panjenengan mengambil keputusan besar lah, resign ini. Jarang loh orang yang berani kan, kecuali sudah ada, kalau sudah ada cadangannya. Tapi kan Mas Riza sendiri, apakah saat resign itu sudah ada cadangan, sudah ada channel, sudah ada sesuatu yang menjanjikan? Coba Mas cerita Mas. Ini menarik ini, karena juga salah satunya kepercayaan karena Allah memberi rezeki ya. Iya. Saya alhamdulillah keberanian resign itu karena salah satu modalnya saya sudah menuntaskan doa ibu saya. Ibu saya itu sempat saya tanyakan apa sih doa untuk saya gitu. Yang pamungkas, ibu saya selalu berkata, tak dongake kowe iki semoga bisa menjadi orang yang menempati posisi tertinggi dimanapun kamu berada gitu. Dan alhamdulillah saya sampai di level direktur utama dan pernah jadi komisaris. Nah setelah komisaris itu udah nggak ada posisi tinggi lagi menurut saya. Jadi saya sudah menuntaskan doa ibu saya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya masih 10 waktu itu 10 tahun lagi saya pensiun. Usianya berapa sih saat itu Mas? Saat itu 47 ya, 47 mau 48. Jadi masih cukup lama. Jadi saya cuma berpikir kalau nanti saya mengikuti usia pensiun, saya pensiun baru cari kerja, otot saya udah nggak kuat gitu, udah lemah gitu. Jadi saya pikir kenapa nggak dari sekarang gitu, karena kalau saya menikmati dari sekarang, saya masih bisa struggle ya untuk tertantang dengan banyak hal. Jadi saya masih mempersiapkannya lebih kuat daripada nanti saya shock pada saat di usia itu gitu. Kemudian yang ketiga, saya itu penganut ikigai. Apa ikigai itu life balance. Life Balance versi Jepang. Jadi itu banyak bukunya. Itu bagaimana kita, nah itu Jepang itu Islam banget ajarannya. Gitu ya? Iya. Jadi sebenarnya kadang kita kalah Islami dengan sana ya. Kita kalah Islami sama mindset, Jepang. Perilaku atau mindset. Jadi bagaimana cara mengatur waktu 24 jam. Dalam Islam itu kan selalu disebutkan hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Hari kemarin harus lebih baik daripada. Lah ikigai itu adalah mengatur keseimbangan hidup kita dalam 24 jam. Jadi ada checklistnya, ada evaluasinya. Sementara kita di Indonesia itu nggak ada kita ngatur 24 jam. Melakukan Nah, padahal kita sebelum tidur itu kita bisa mengukur hari ini kita balance atau tidak, dan bangun tidur itu kita fresh banget. Itu sebetulnya manajemen waktu, itu ikigai. Jadi itu ketiga. Jadi saya pada saat usia itu saya memikirkan kok uripku esok tekan bengi neng kantor terus gitu. Jadi ada sesuatu yang hilang, yang saya belum menemukan keseimbangan saya. Jadi waktu itu keyakinan saya adalah bahwa saya harus menemukan life balance itu. Kemudian keempat ya, calling ya. Life after 40, setelah 40 itu pasti ada, secara spiritual itu ada kayak panggilan. Ya, panggilan saya waktu itu aku harus 25 tahun di BUMN, 3 BUMN itu kayaknya udah cukup gitu. Itu kemudian kelima, saya adalah penganut yang Islam sendiri juga mengajarkan 1 detik ke depan pun kita nggak tahu apa yang terjadi gitu. Jadi kalau hitung-hitungan di atas kertas pakai cadangan, buat saya akan memusingkan kita sendiri. Gitu, karena kita akan menghitung sesuatu yang kita sendiri mungkin tidak bisa mengontrol, tidak bisa memanage gitu. Jadi pasrah itu adalah menyerahkan diri, berserah tapi tidak berhenti gitu. Kemudian keenam, Ustadz yang mendampingi saya haji waktu itu menyampaikan bahwa Nabi itu pernah berkata, hajilah. Setelah haji itu tidak akan pernah kering rezekimu gitu. Jadi 2019 saya haji itu adalah untuk mendoakan dan menyerahkan diri, ya Allah, kalau memang ini adalah kesempatanku untuk berhaji dan saya setelah ini memutuskan untuk resign, saya udah istikharah, saya sangat tergantung kepadamu gitu. Jadi buat saya bos saya itu sekarang itu Allah. Allah. Ya persis kayak saya di korporasi. Kalau saya memanage office politik manajemen, ya saya harus mendekati atasan direktur utama saya atau komisaris saya waktu saya jadi direktur utama, ya
saya akan mendekati mereka. Jadi analogi itu yang sebetulnya saya gunakan ya, Gusti Allah itu saiki bosmu ya, saya mendekati gitu. Makanya saya tidak mengatakan bahwa saya lebih spiritual, tetapi buat saya adalah ini kayak hubungan yang saya lebih merasakan bahwa ternyata kalau zaman perusahaan dulu saya agak mungkin ya dongo gitu, tapi Gusti Allah tuh seolah-olah agak masih jauh gitu. Tapi kalau saat sekarang kan ya, kalau saya nggak mendekat, loh Gusti Allah nggak bakal ngasih, kamu nggak punya bos lain kok gitu. Tapi alhamdulillah setelah saya resign, kesibukan saya tambah banyak, perusahaan yang saya tangani juga tambah banyak, berwarna-warni, jadi life balance saya juga jalan, saya bisa berkarya dengan lebih banyak, saya bisa mengembalikan bakat-bakat saya yang dahulu. Insya Allah ini sebelum Lebaran saya launching album saya. Jadi ini adalah soundtrack dari buku saya yang kedua gitu. Jadi kalau saya di korporasi mungkin saya tidak bisa melawan ini. Ya, ini alhamdulillah sekali. Dikuasai orang kan ya? Iya, bisa jadi ya. Bisa jadi ya. Jadi sekarang hidup kita diatur orang lain. Diatur orang lain, dan kemudian saya punya keterbatasan karena posisi saya adalah presiden director. Jadi setiap tingkah laku saya kan akan dimonitor banyak orang ya. Jadi kalau sekarang saya kan sudah tidak punya batasan gitu. Saya bisa terkoneksi dengan semua orang gitu. Jadi ya alhamdulillah, intinya itu tidak pernah berhenti, dan saya berniat untuk tidak berhenti sampai usia berapapun gitu. Itu sih. Mas Riza, ini ada satu tadi poin yang saya tangkap dan menarik sekali, bahwa ketika jenengan resign itu belum ada jaminan. Tapi di sisi lain sebenarnya saya menangkap bahwa jenengan ada jaminan Allah itu akan ngasih gitu loh. Iya, iya. Jadi kalau dalam Al-Baqarah itu kan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi kita itu memang percaya pada rezeki. Kadang-kadang kalau saya kan ngitung rezeki saya gaji ke depan, ini kan udah kelihatan lah wujudnya. Tapi jenengan itu masih gaib, tapi jangan yakin gitu loh. Itu gimana Mas? Kok bisa begitu Mas? Oke. Ada satu keyakinan yang saya jalankan ya. Ini mungkin menarik ya. Sejak saya resign, saya itu cemburu. Saya itu cemburu sama orang-orang hebat, orang-orang yang punya, termasuk sama mertua saya sendiri. Saya cemburu. Kok bisa bangun masjid, bangun rumah, kok enteng banget gitu. Nah, saya cuman berpikir gini, lah kalau saya menunggu kaya, lah terus kapan gitu kan nunggu gitu kan. Saya waktu itu cuman berpikir gini, nah kalau orang banyak bisa bangun masjid, bangun sekolah, kenapa saya nggak bisa gitu. Tapi saya balik, jadi saya membuat sekolah waktu itu namanya Ruang Venus, itu bergerak di 4 kota. Jadi saya jalan ke 4 kota itu, saya tidak membangun fisik sekolah, tetapi saya mengisi beramal jariah dengan isinya. Jadi sekolah itu kan bangunan dan materi pembelajaran. Nah, karena saya udah punya pengalaman, saya tukang baca buku, saya penulis, maka saya mengisi sekolah itu dengan materinya. Jadi saya bikin sekolah gratis di 4 kota. Nah, sejak saat itu saya berpikir bahwa semakin banyak memberi, kita semakin banyak memberi, kita akan semakin banyak menerima. Kemudian itu juga salah satu langkah saya bersyukur ya. Saya pengen giving back to the society. Saya bersyukur karena Allah itu ngasih perjalanan saya 25 tahun di korporasi itu indah sekali. Dan hidup saya itu sudah dipenuhi dengan beragam macam yang bisa saya ceritakan. Kenapa saya tidak membaginya gitu. Jadi alhamdulillah sampai sekarang saya sibuk berbagi dengan, saya bikin program mentoring, saya bikin program beasiswa, saya bikin program magang. Jadi sekecil apapun rezeki yang saya terima, kalau itu saya berikan kembali ke orang lain tanpa memandang agama ya, karena ini ilmu ya, karena ini ilmu. Nggak tahu kenapa. Sedekah itu nggak milih-milih. Iya, makanya nggak tahu kenapa Allah itu ya kayak jujur aja, ada aja gitu. Itu sih. Jadi itulah indahnya ya. Okay. Menarik kan, sahabat semua. Ini udah banyak yang ikut. Makasih ya yang join, ada beberapa. Mas Riza, saya jadi malu ini. Sebenarnya kita sering belajar Al-Quran,
sering belajar hadis tentang akhlak, tapi kadang-kadang pengamalannya saya belum apa-apa ya. Saya jadi bukan apa-apa, I'm nothing ini. Enggak lah. Dibanding Mas Riza ini. Mas Riza itu saya kenal dulu sejak kecil. Beliau itu suaranya bagus, memang secara otak juga pinter dan banyak bakat, banyak. Sekarang itu dia itu punya salah satu bakat yang saya pengen sampai sekarang tapi belum terwujud, yaitu menulis. Ini mungkin kalau menulis itu gimana Mas ceritanya Mas, kok bisa? Ceritanya yang saya tahu dulu jenengan tuh waktu masih tugas, saya mengikuti status jenengan itu tulisannya bagus. Artinya kayaknya cuman ngomongin gitu, tapi dengan kata-kata yang saya itu merasa orang yang membaca itu ikut di situ gitu loh. Ceritanya itu dari mana Mas bakat itu Mas? Dan sekarang juga jenengan kan membagikan kemampuan itu tidak hanya dimiliki sendiri tapi juga mengajak orang lain untuk bisa juga. Termasuk yang pengalaman haji itu. Sebenarnya saya kok nggak diajak ya dulu ya. Lah saya udah ngumumin di Instagram. Iya. Iya. Saya nggak respon ya. Itu ada 60 yang Iya. ikut. Bisa, masih ada lagi kesempatan? Kebetulan ini buku ketiga ini saya tulis sendiri. Oh gitu ya. Iya, Tapi iya. suatu saat ada yang saya bisa join. Boleh. Mungkin teman-teman pengen tahu bahwa bagaimana sih mengawali menulis, kemudian juga menyampaikan. Saya tahu sebenarnya semangatnya Mas Riza itu berbagi dengan apa yang dia punya, termasuk dalam menulis ini. Dalam menulis juga mengajarkan bagaimana menulis, terus di dalam menulis sendiri pun berbagi tentang banyak hal yang insya Allah value-nya itu manfaat untuk banyak orang. Apakah seperti itu? Apa mungkin gimana Mas Riza? Mas Riza coba jangan bisa nulis itu. Oke, menulis itu sebetulnya saya berawal dari kecemburuan ya. Kecemburuan karena sama Pak Akid. Bukan. Ini kan sama Pak Akid Bazari. Kalau menulis itu saya cemburu dan selalu bertanya kenapa sih orang itu yang ditulis sejarahnya bentuknya biografi itu kenapa orangnya udah mati sih gitu. Jadi saya cuma berpikir sesimpel itu. Iya. Saya kok pengen menulis cerita hidup saya sebelum saya mati gitu. Betul. Dan saya nggak mau kalau dalam dunia penulisan itu ada namanya ghostwriting. Ghostwriting itu cerita seseorang ditulis oleh orang lain. Gitu. Oh. Nah, saya pengen tidak pengen itu. Jadi saya pengen menuliskan cerita kehidupan saya. Saya juga sempat bertanya-tanya, iki lolos nggak ya di penerbit gitu. Karena saya bukan siapa-siapa waktu itu. Tapi saya merasa cerita hidup saya sangat menarik. Itulah kenapa buku saya yang pertama, Cahaya di Tirai Sakura itu Tuh, bagus tuh. Itu saya tulis 5 tahun, Mas. Itu padahal tebalnya cuma 250, tapi saya butuh waktu 5 tahun untuk menulis karena pertama emang saya nggak punya background sastra kan. Saya nggak punya background sastra, saya nggak pernah ikut sekolah menulis, tapi saya paksakan di tengah-tengah kesibukan saya pindah-pindah negara, saya menuliskan itu dan baru selesai 5 tahun. Tapi alhamdulillah Gramedia itu meloloskan setelah saya masukkan itu selisih seminggu. Nah dari situ saya memberanikan diri, ternyata aku kisah nulis gitu. Dan layak dan kemampuan itu untuk publik ya. Untuk publik dan kemampuan itu akhirnya meyakinkan saya manage. Saya punya prinsip passion can be created. Jadi passion itu diciptakan. Jadi saya mencoba dan alhamdulillah berhasil. Akhirnya saya uji lagi dengan buku yang kedua. Buku yang kedua lebih tebal lagi, 400 halaman. Dan saya menantang diri saya sendiri. Nek aku iso nulis berarti aku iso ngajari wong akeh iso nulis gitu. Akhirnya buku kedua itu kombinasi dengan ngajak orang. Nah, alhamdulillah ini masih proses promosi terus karena biasanya buku itu 1 tahun promosinya itu sekarang baru jalan 6 bulan kan. Kalau orang nulis buku itu maaf, kalau secara hitung-hitungan materi kembali modal. Kalau di Indonesia itu jangan harap. Gitu ya. Tapi saya buku pertama. Tapi mungkin kepuasannya bukan itu ya Mas ya. Bukan itu. Target utama bukan masalah materi ya. Enggak, sebetulnya kan saya punya pengalaman ya. Buku pertama itu kan memang saya dipublish oleh Gramedia, jadi memang tidak ada budget. Tapi yang buku kedua ini memang saya ada investasi di buku kedua karena apa? Dari Republika menyampaikan bahwa buku haji itu sudah terlalu banyak. Gitu. Tapi mereka menerima buku saya karena pendekatannya berbeda. Bukan ditulis oleh orang pesantren, bukan ditulis oleh kiai gitu. Jadi itu kontemplasi saya selama 2 tahun. Jadi orang awam yang menulis tentang haji, kemudian menghayati tentang haji, kemudian pengen share ya. Iya, dan saya ngambil banyak referensi dari banyak buku gitu.
Nah, ini sekarang saya dalam proses untuk melanjutkan promosi buku kedua, tapi saya juga lagi menyusun buku ketiga. Buku ketiga ini nanti tentang leadership ya, jadi benar-benar fokus yang saya tangani sekarang. Oke. Teman-teman, sebenarnya ceritanya Mas Riza itu banyak ini. Saya mau tanya sebenarnya banyak, tapi ini waktunya kan terbatas. Kalau kemalaman kan gak enak ya. Jadi Mas Riza, kalau ini seusia saya dan teman-teman itu kan sudah mau masuki purna. Kalau saya sih tetap ingin bermanfaat di masa purna. Kalau maunya sih bermanfaat dan beruang ya. Gimana sih Mas, kalau kita ketika sudah usia di masa tua itu, apakah saya masih bisa mengawali beberapa hal tentang sesuatu yang bermanfaat, sharing dan sebagainya? Saya pikir salah satunya apakah mungkin juga nulis dan atau yang lain. Jangan, saya pikir punya banyak peluang. Kan tidak semua orang tertarik menulis, tidak semua orang tertarik ceramah. Tapi sebenarnya ketika kita sudah, kalau Mas Riza itu kan dulu bosnya orang, sekarang bosnya Allah gitu loh. Jadi dia itu naik pangkat. Jadi perlu diketahui bahwa seperti dalam surat At-Taubah ayat 111 bahwa bos kita itu Allah. Yang gaji kita itu Allah. Dan gaji Allah itu paling tinggi, upah maksimum. Bukan upah minimum. Betul Mas Riza? Jangan meyakini itu ya. Upah Allah itu maksimum ya. Kalau manusia kan upah minimum. Upah minimum kabupaten, provinsi. Tapi Allah itu kan memberi gaji kan maksimum. Jadi ketika kita sudah purna tugas itu, apa yang harus kita lakukan dalam kita mencari kemanfaatan secara sosial dan secara ekonomi? Ya. Kalau status saya pikir nggak harus jadi patokan ya, tapi secara sosial kita juga bermanfaat, secara ekonomi juga kita bermanfaat. Kira-kira apa saran Mas Riza kepada teman-teman saya udah mau purna nih? Ya. Keluhan orang tua ini Mas. Manula. Jadi ada prinsip yang mungkin saya sudah dalami sejak dulu ya, tapi banyak orang tidak lakukan. Telat atau telat? Saya nggak ngerti ya. Terpaksa. Kuat atau Ketakutan atau terlambat atau mungkin memang tidak pernah memikirkan. Kalau saya itu bekerja itu adalah sekolah. Jadi bekerja itu bukan bekerja. Jadi saya itu bekerja itu suka sekali angkat tangan kepada manajemen untuk mendapatkan project-project atau task force atau penugasan yang menantang terus gitu. Saya sering banget dikasih rute-rute yang tantangan-tantangan pekerjaan yang sulit, kemudian dikasih perusahaan sering, terus dikasih perusahaan yang rugi, dikasih perusahaan yang dari nol. Tapi di situ jadi siang saya bekerja, pagi sampai sore bekerja, malamnya saya belajar. Jadi saya nyari buku. Nah, saya pernah pindah perusahaan, gaji turun itu pernah. Tapi waktu itu yang saya cari adalah experience. Nah, dan itu mahal ya Mas? Dan itu mahal. Makanya buat saya sepanjang kita bekerja itu sebetulnya kita disekolahkan. Gitu. Nah, setelah selesai di mimpi saya, setelah selesai bekerja itu adalah the real working working challenge. Pekerja yang sebenarnya itu adalah pasca pensiun harusnya. Jadi ngapain kalau selama kita bekerja? Tapi kalau kita masuk pulang sore, aku yang apa mau? Ya wis nyambut gawe apa? Ya rutinitas bubar jalan itu. Nggak ada nilai yang bisa kita ambil bawa pulang ya. Jadi percaya atau tidak, 3 tahun ini saya hidup dari ilmu saya waktu bekerja. Gitu. Dan saya menuliskan apapun yang saya alami saat bekerja. Jadi saya memang seperti seolah graduation ya, wisuda dari pekerjaan itu ya 2019 itu. Gitu. Jadi memang siap. Ini yang saya alami sih. Siap. Teman-teman sekalian, ada 3 kata kunci saya menangkap ini Mas Riza ini. Yang pertama tentang keyakinan rezeki, yang kedua itu semangat belajar. Jadi kita itu belajar tidak hanya sekolah, tapi ketika bekerja atau bahkan kehidupan itu adalah belajar. Yang ketiga ini yang saya salut adalah semangat berbagi. Saya pikir kalau kita punya ketiga itu ya, kita yakin Allah ngasih, kemudian kita mau belajar, kemudian kita punya semangat berbagi, pasti Allah akan ngasih banyak jalan ya Mas Riza. Mungkin statement close-nya Mas Riza untuk
Monggo tiga kata kunci tadi. Iya. Keimanan, yang kedua belajar, yang ketiga adalah semangat berbagi. Mungkin Mas Riza bisa buat konklusi. Ini Pak Kiai ini sebenarnya masih banyak ya teman-teman, tapi ini waktunya, mohon maaf. Beliau juga harus istirahat. Ini Pak Kiai nguji saya nih. Ya, buat saya intinya adalah hidup itu adalah story living. Hidup itu adalah bagaimana kita menciptakan hidup kita itu bisa diceritakan. Jadi kalau kita hanya hidup, ya kalau Buya Hamka bilang sama dengan monyet juga kerja. Iya, kerbau dan monyet pun juga melakukan hal yang sama gitu. Gak ada nilai. Iya, jadi saya memang pengen besok akhir saya, mati saya itu akan dikenang dari tulisan yang saya bikin, amin. Dari portfolio yang sekarang sudah berdiri, pelabuhan, hotel, airport, segala macam. Kemudian dari orang-orang yang pernah berhubungan dengan saya ajak belajar bareng, itu sebetulnya adalah investasi saya masa depan. Ya sesimpel itu aja. Kalau saya punya purpose atau tujuan itu, maka selama saya masih hidup ya saya akan mengejar itu sih. Nggak pernah berhenti. Keren kan teman-teman sekalian, banyak nilai yang bisa kita ambil. Saya jadi terinspirasi untuk bahwa tadi kata kuncinya adalah belajar itu kapan saja, termasuk ketika kita bekerja. Ketika Allah memberi kesempatan kita bekerja, itu adalah semangat kita tidak hanya mencari uang ya Mas Riza ya. Ya. Kita juga semangat mencari ilmu, dan ternyata kalau bagi beliau bukan hanya mencari ilmu tapi juga berbagi ilmu, berbagi manfaat. Jadi selama kita masih punya semangat berbagi manfaat, pasti Allah akan melimpahkan rezekinya kepada kita ya. Nggak perlu khawatir sebenarnya Mas Rizky. Dan beliau udah buktikan, kalau saya belum buktikan ya. Dari kerja yang udah pasti, uangnya, statusnya, waktunya, jumlahnya, dia memilih yang istilahnya dalam saat itu tidak pasti ya. Walaupun di mata Allah nggak ada yang nggak pasti ya Mas Reza ya. Nggak ada yang nggak pasti, nggak ada yang pasti ya. Sepanjang kita nurut sama Gusti Allah ya, Gusti Allah itu nggak akan pernah menutup mata gitu. Dan tidak akan pernah dikeringkan ilmunya, rezekinya bagi orang-orang yang berilmu. Ya. Maka ya, kalau sekarang saya rambut rontok segala macam, memang saya nggak akan pernah berhenti belajar ya. Sama dong. Jadi memang saya harus belajar terus, harus terkoneksi dengan banyak orang, cari amal jariyah atau ladangnya dimanapun ya Mas. Ladang itu kan kayak pelumas ya. Pelumas mesin ya. Mesin itu adalah penghasil rezeki. Nah, pelumasnya itu adalah silaturahmi, saling memberi dan menerima, ya saling terkoneksi, mendoakan, itu pelumas. Ya. Makasih Mas Riza, ini sebenarnya masih banyak yang saya tanyakan. Sebenarnya saya belum puas ini. Mengulik nanti suatu saat ada part yang berikutnya. Ketika beliau memberi waktu kepada saya, kita akan sharing lagi teman-teman semua. Saya juga dalam rangka ini mencontoh beliau dalam sharing. Perlu diketahui bahwa beliau itu tinggal di Jogja, tapi sekarang ini pas di Wonosari. Saya mampir ke rumahnya ini. Rumahnya sangat artistik ini. Mungkin teman-teman bisa melihat sekilas. Karena istrinya adalah seorang arsitek ya? Sipil. Sipil ya? Saya kira arsitek. Sipil ya? Oh iya. Jadi siapa yang mau bangun rumah bisa pesan ke? Nah. Bisa sebutkan Mbak Wipit? Namanya apa? Nanti bisa calling ke saya juga, saya jadi maklar. Jadi makasih Mas Riza, ini saya pikir manfaat di bulan Ramadan ini memang kita harus banyak merenung, banyak perjalanan kehidupan kita adalah sebuah pelajaran. Kalau ahli sejarah mengatakan peristiwa sebesar apapun itu tidak akan punya makna kalau tidak kita maknai. Tapi peristiwa sederhana sekalipun kalau kita maknai akan punya makna yang besar. Dan Mas Riza itu punya peristiwa besar dan memaknai itu. Kalau saya masih memaknai hal yang kecil, beliau sudah memaknai hal yang besar dan hasilnya pun besar. Siapa yang pengen belajar nulis buku silakan kontak ke beliau. Nanti ada di Facebooknya, di IG-nya juga ada. Saya pikir ini yang dapat kita bahas hari ini, malam ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Ini ada Mas Hermanto juga loh Mbak Pipit.
Mas Irmanto, ini salam dari Mbak Pipit untuk istrinya, namanya siapa? Mbak Rifko, Mas Irmanto, ini Mbak Rifko dapat salam dari Mbak Pipit, ini istrinya Mas Riza ini. Ada Mbak Ratna Syifa'a, ini dosen UI ini. Oh iya. Dosen psikologi UI, teman saya. Ada Mas Sofyan dan beberapa. Saya 3 kali tes psikologi UGM nggak keterima loh. Kalau saya bejo ya Mas. Kalau saya bukan pinter, saya merasa saya sama nggak pinter, tapi saya memang bejo. Kalau Mas Riza itu bejo itu memang akhirnya kalau itu nggak bejo mau ditukar dengan kebejaan yang lain, kabegjan yang lain. Oh bahasa nih. Terima kasih Mas Riza, Mbak Pipit, makasih sekali sudah menyempatkan. Boleh saya sowan dan ngobrol-ngobrol. Mudah-mudahan lain kali masih. Monggo. Masih banyak hal yang bisa dikulik dari perjalanan hidup beliau yang menjadi sebuah hikmah untuk kita dalam kehidupan, dan insya Allah juga bisa kita ambil manfaat. Hari ini itu tadi 3 kata kuncinya adalah semangat, kita yakin bahwa Allah itu memberi rezeki kita. Yang kedua adalah semangat kita belajar dan semangat berbagi. Mudah-mudahan kita semua akan bisa mencontoh beliau dalam hal itu, dan insya Allah juga akan sesukses beliau. Amin. Dan Allah banyak memberikan barokah pada kita semua. Banyak kurangnya mohon maaf. Mohon kalau ada sesuatu yang ingin sampaikan dituliskan di kolom komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.